Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suka Salamah Tirtayasa. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 3A. Tujuan saya membuat video ini untuk menjawab pertanyaan ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen Komunikasi Lintas Budaya, yaitu Bapak Faisal Tommy Saputra. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Apa yang Anda pahami tentang komunikasi lintas budaya dan jelaskan? Komunikasi lintas budaya adalah proses di mana dialihkan ide atau gagasan suatu budaya yang satu kepada budaya yang lainnya dan sebaliknya. Dan hal ini bisa antar dua kebudayaan yang terkait ataupun lebih. Tujuannya untuk saling memengaruhi satu sama lainnya, baik itu untuk sebuah kebaikan kebudayaan maupun untuk menghancurkan suatu kebudayaan, atau bisa jadi tahap awal dari proses akulturasi penggabungan dua kebudayaan atau lebih yang menghasilkan kebudayaan baru. Komunikasi lintas budaya mempelajari situasi di mana orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda saling berinteraksi. Selain bahasa, komunikasi lintas budaya berfokus pada atribut sosial, pola pikir, dan budaya dari kelompok-kelompok yang berbeda dari orang-orang. Hal ini juga melibatkan pemahaman budaya yang berbeda, bahasa, adat, dan istiadat orang-orang dari negara-negara lain. Komunikasi lintas budaya berperan dalam ilmu-ilmu sosial seperti antropologi, studi budaya, linguistik, psikologi, dan ilmu komunikasi. Ini juga disebut sebagai dasar untuk bisnis internasional. Ada beberapa penyediaan layanan dari lintas budaya yang dapat membantu pengembangan keterampilan komunikasi lintas budaya itu sendiri. Saya di sini akan menjawab pertanyaan nomor 2. Apa yang Anda pahami tentang sejarah? Bagaimana kaitannya dengan kebudayaan? Jelaskan beserta contohnya. Sejarah adalah cabang ilmu pengetahuan yang khusus mempelajari segala kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lalu di segala bidang kehidupan. Hubungan antara sejarah dengan budaya tidak bisa dipisahkan. Keduanya ibarat dua sisi koin. Sejarah adalah proses manusia mengenal lingkungan dari masa lalu untuk masa depan. Lalu, hasil dari pengamatan tersebut menjadi budaya yang melekat pada para pelakunya. Budaya adalah kebiasaan yang telah berjalan lama dan telah menjadi pakem tertentu di suatu komunitas dan wilayah. Contohnya, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak akan pernah lepas dengan budaya. Kaitan budaya dalam kehidupan sehari-hari, kita sangat erat. Bagaimana cara kita bertutur kata, bagaimana cara kita bersosialisasi, dan bagaimana cara kita bekerja adalah dipengaruhi besar oleh budaya. Seperti contoh, cara bertutur kata orang Sunda dengan orang Melayu akan sangat berbeda. Bagaimana intonasi orang Sunda dan orang Melayu sangat jauh berbeda yang disebabkan oleh perbedaan budaya itu sendiri. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Jelaskan bagaimana agama Islam memandang kematian dan kaitannya dengan perilaku kebudayaan. Jawabannya adalah kematian bagi umat Islam dipahami sebagai kejadian yang sangat berat untuk dihadapi. Terkadang manusia karena terlalu takutnya pada kematian sampai datangnya perintah agama untuk mempersiapkan bekal sampai ajal menjemput. Ada juga manusia yang terlalu liberal
sehingga dia berpandang kematian tidak perlu untuk ditakutkan. Namun, ada manusia yang menghadapi tantangan kematian dengan tetap pada koridor agama. Kebudayaan yang beragam, baik yang berbentuk materi maupun imateri, yang menunjukkan arti penting bagi masyarakat serta memiliki makna luas, baik dari segi penafsiran maupun perwujudan budaya lokal yang berlainan. Adat adalah salah satu perwujudan lokal yang menunjukkan arti penting dari suatu daerah dengan daerah lain. Ekspektasi adat tidak sama dan bervariasi dari setiap komunitas. Hefner dalam Erni Budiwanti mengemukakan bahwa adat memiliki berbagai macam penggunaan regional. Keanekaragaman adat tersebut merupakan simbol-simbol perbedaan budaya sebagai sumber ciri khas setiap masyarakat. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu identitas memiliki sisi gelapnya. Salah satunya ialah rasisme. Jelaskan apa yang dimaksud dengan rasisme beserta contohnya. Rasisme seringkali disamaratikan dengan rasisme karena terjemahannya dari bahasa Inggris racism dan rasialism yang memiliki makna yang sama. Rasisme menjadi faktor pendorong diskriminasi sosial, kekerasan rasial, bahkan pemicu genosida. Pengertian rasisme adalah pandangan terhadap ideologi atau paham yang dianut oleh masyarakat menolak atau tidak suka pada suatu golongan masyarakat tertentu yang biasanya berdasarkan rasnya, derajat, dan lain sebagainya. Contoh, mahasiswa Papua. Kasus lain yang kerap kali ditemukan dalam kehidupan masyarakat Indonesia ialah tindakan rasisme pada masyarakat Papua yang hidup dan tinggal di Pulau Jawa. Biasanya mahasiswa atau siswi berada di Jawa untuk melanjutkan jenjang pendidikan, akan tetapi kerap kali pula mendapat cibiran terkait warna kulit. Saya di sini akan menjawab pertanyaan nomor 5. Salah satu tujuan komunikasi lintas budaya ialah mengurangi tingkat ketidakpastian. Menurut Anda, bagaimana cara mengatasi ketidakpastian antar budaya dalam diri individu masing-masing untuk menghilangkan hambatan sebagai akibat perbedaan budaya? Komunikasi antar budaya ini menjadikan dalam satu interaksi individu yang berbeda budaya. Jelaskan beserta contoh. Jawabannya adalah dengan menerapkan komunikasi manusia dengan melihat orang lain dari sudut budaya mereka, bukan dari sudut budaya kita, akan saling tumbuh rasa saling menghargai. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.